Halo Sobat Corong ID. Jika kita berbicara soal Sabah, pasti yang ada di benak kita adalah salah satu dari 13 negara bagian di Malaysia, yang menjadi persoalan rumit antara Kesultanan Sulu dengan negara Malaysia. Benar sekali bos, pada awal Maret tahun 2013, Malaysia dan Kerajaan Sulu pernah saling tembak. Konflik antara Kesultanan Sulu dengan Malaysia semakin bereskalasi atau semakin tegang dari hari ke hari. Bahkan, setidaknya telah memakan korban jiwa. Di mana pada saat itu, Kepala Polisi Malaysia Inspektur Jenderal Tan Sri Ismail Omar, menyatakan bahwa pasukan Malaysia akan terus menumpas tentara Sulu yang membawa senjata api. Begitu juga sebaliknya, pasukan Kesultanan Sulu menyatakan tidak akan mundur sebelum Sabah menjadi kepemilikan mereka kembali. Nah, kabar terbarunya, dikatakan bahwa tentara Kerajaan Sulu berencana melakukan invasi terhadap daerah Sabah, Malaysia. Rencana invasi yang dilakukan oleh pejabat Filipina Selatan dan milisi Sulu tersebut, akan dilakukan tahun depan yakni di 2022. Nah, menurut keamanan regional yang mengatakan ini, diperkirakan invasi tersebut bisa terjadi pada Februari tahun 2022, 9 tahun setelah serangan mematikan ke Lahad Datu. Menurut sebuah laporan This Week in Asia, dari South China Morning Post, pertemuan yang dihadiri oleh 19 wali kota diadakan di Filipina Selatan, dengan tujuan merencanakan serangan di Sabah. Diketahui, pertemuan itu juga digelar untuk merencanakan perekrutan 600 orang untuk menyerang negara bagian tersebut. Pertemuan itu diklaim telah berlangsung pada tanggal 1 Desember tahun 2021, untuk membahas rencana pengiriman tentara Kerajaan Sulu yang terdiri dari 600 orang untuk menyerang Sabah. Mengutip sumber tersebut, laporan tersebut mengatakan bahwa pertemuan itu diatur oleh seorang pejabat senior pemerintah lokal di Filipina Selatan bos. Di mana nantinya, setidaknya sekitar 150 hingga 200 mata-mata dari Sulu diperkirakan akan diarahkan ke Lahad Datu dan Semporna. Diketahui jika kawasan itu akan menjadi tempat pasukan invasi mendarat, dan senjata api yang akan digunakan oleh tentara akan dikuburkan di suatu daerah sebelumnya. Sumber itu mengatakan bahwa jaringan tidur berada di Sabah, sementara pengumpulan intelijen dan keamanan telah ditingkatkan di Sabah sejak ditemukannya pertemuan Sulu. Lantas, apa yang membuat Kesultanan Sulu ingin mengambil kembali Sabah? Bahkan, mereka telah memperkuat militernya dengan armada perang atau senjata-senjata buatan Amerika Serikat bos. Hal ini didukung dengan militer Filipina yang terus bertambah kuat, atau bisa dikatakan untuk saat ini saja, Filipina telah menjadi negara terbesar di Asia Pasifik yang membeli alutsista buatan Amerika. Jelas, dengan dukungan persenjataan dari AS ini, Filipina bisa saja dikatakan sebagai ancaman serius untuk Malaysia kan bos? Nah, sahabat sekalian, meninjau kenapa Sulu menyerbu atau mempermasalahkan kepemilikan Sabah, banyak pakar berpendapat jika konflik ini terjadi karena alasan yang klasik yaitu frustasi atas kekuasaan. Selain soal kekuasaan lahan, Sabah disinyalir mempunyai kekayaan alam yang melimpah bos. Terhitung pada tahun 2011, wilayah Sabah memiliki cadangan gas alam 11 triliun kaki kubik dan cadangan minyak sekitar 1,5 miliar barel. Jumlah tersebut tidaklah sedikit. Jika hasil alam tersebut menjadi milik Kesultanan Sulu, tentu saja akan membuat kesejahteraan di Sulu semakin membaik. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa konflik Malaysia dan Sulu justru semakin bereskalasi? Alasan yang pasti dan singkat, yakni karena kedua belah pihak memiliki sikap yang keras dan bertahan yang membuat konflik Malaysia dan Sulu ini semakin bereskalasi, dan tak kunjung usai. Sahabat sekalian, terlepas dari itu semua, apakah mungkin jika diam-diam, Amerika memiliki campur tangan atas konflik ini? Lalu bagaimana tanggapanmu terkait hal ini? Apakah tahun depan Sabah akan berpindah tangan, kembali pada sang tuan? Atau tetap pada posisinya sekarang? Coba tuliskan pendapat kalian di bawah, dan sekian dulu dari admin, terima kasih.